Halo warga desa, jumpa kembali di channel Desa Maju Makmur. Semoga warga desa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas hari ini. Apakah melahirkan di bidan bisa pakai BPJS Kesehatan? Cek prosedur dan ketentuan BPJS untuk melahirkan 2022 berikut ini. Namun sebelum lanjut, bagi warga yang baru gabung di channel Desa Maju Makmur ini, silahkan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, agar warga senantiasa kami kirimi informasi terbaru dari channel ini. Syarat melahirkan menggunakan BPJS Kesehatan wajib dipenuhi bagi warga desa yang ingin mendapatkan salah satu manfaat sebagai peserta BPJS tersebut. Video ini akan menyampaikan ulasan mengenai hal itu, termasuk terkait layanan melahirkan di rumah sakit dengan BPJS tanpa rujukan. Saat ini, proses bersalin baik secara normal maupun persalinan dengan operasi tetap ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Untuk mendapatkan pelayanan itu, ibu hamil harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan mengikuti prosedur berobat yang berlaku. Itulah hal utama yang berlaku sebagai syarat melahirkan menggunakan BPJS Kesehatan. Tanpa terdaftar sebagai peserta, warga desa tidak akan bisa memanfaatkan layanan ini. Lantas, apa bisa melahirkan di rumah sakit dengan BPJS tanpa rujukan? Apakah melahirkan di bidan bisa pakai BPJS Kesehatan? Seperti pengobatan penyakit lainnya, pemeriksaan kehamilan dan proses persalinan yang ditanggung BPJS Kesehatan memiliki prosedur yang sama, yaitu melalui sistem rujukan berjenjang. Sistem rujukan berjenjang ini mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, dan seluruh fasilitas kesehatan. Itu sebabnya peserta BPJS Kesehatan termasuk ibu hamil harus mengikuti prosedur berobat yang berlaku. Apabila peserta tidak bisa mengikuti nantinya akan menyulitkan peserta untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Prosedur pemanfaatan BPJS Kesehatan untuk ibu hamil untuk pemeriksaan kehamilan secara rutin, ibu hamil peserta BPJS Kesehatan dapat mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, seperti puskesmas, klinik swasta, dokter perorangan, atau bidan dengan catatan FKTP itu berjejaring dengan BPJS Kesehatan. Pada saat persalinan, yang harus peserta lakukan pertama kali adalah mendatangi FKTP terdekat yang memiliki fasilitas bersalin dengan ketentuan berikut. Untuk peserta yang melahirkan secara normal tanpa ada gangguan dapat langsung ke FKTP terdekat tanpa rujukan. Untuk peserta yang memiliki kehamilan berisiko tinggi atau ada gangguan dan kelainan dalam proses persalinannya, peserta akan dirujuk untuk melakukan persalinan ke Vaskes tingkat lanjutan. Untuk ibu hamil peserta BPJS Kesehatan yang sedang dalam keadaan darurat yakni pendarahan, kejang kehamilan, ketuban pecah dini, dan kondisi lain yang dapat menyebabkan kecacatan dapat langsung dibawa ke rumah sakit. Itulah situasi yang memungkinkan diberlakukannya ketentuan mengenai melahirkan di rumah sakit dengan BPJS tanpa rujukan. Lebih lanjut, saat berkunjung FKTP atau rumah sakit jangan lupa membawa dokumen-dokumen seperti kartu peserta KTP, dan buku kesehatan ibu dan anak. Biaya yang ditanggung BPJS untuk melahirkan 2022 BPJS Kesehatan menanggung sejumlah biaya untuk pemeriksaan prapersalinan atau antenatal care ANC, sebagai berikut, dalam bentuk paket dengan maksimal kunjungan 4 kali, Rp200.000. Pemeriksaan ANC yang tidak hanya dilakukan di satu tempat, Rp50.000 tiap kunjungan. Sedangkan biaya persalinan normal atau persalinan per vaginam yang ditanggung adalah sebagai berikut, persalinan normal yang dilakukan oleh bidan, Rp700.000. Persalinan normal yang dilakukan oleh dokter, Rp800.000. Persalinan normal dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas Ponet ditanggung sebesar Rp950.000. Ulasan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan apakah melahirkan di bidan bisa pakai BPJS. Itulah biaya yang ditanggung BPJS untuk melahirkan 2022. Sementara itu, untuk persalinan yang dirujuk ke Vaskes tingkat lanjutan biaya yang dikenakan disesuaikan dengan kelas rumah sakit, kelas perawatan peserta, regional rumah sakit, tingkat keparahan medis dan kepemilikan rumah sakit. Peserta tidak perlu mengeluarkan biaya lagi oleh fasilitas kesehatan yang bersangkutan jika peserta mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak rawat dan mengikuti prosedur yang berlaku. Jika peserta masih dikenakan biaya tambahan dapat melaporkannya ke BPJS Kesehatan.
Lebih lanjut, BPJS juga menanggung biaya pemeriksaan pasca melahirkan atau postnatal care PNC, dengan ketentuan, 1 kali kunjungan neonatus bayi baru lahir usia 0-28 hari ketiga KN3, serta 1 kali kunjungan ibu nifas ketiga KF3, Rp25.000 tiap kunjungan. Pelayanan tindakan pasca persalinan di puskesmas, Rp175.000. Pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal, Rp125.000. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Salam Desa Maju. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't